gak usah dengan suara yang agak keras, dan suaranya itu berbeda dengan suaminya. Spontan Bu Lasmi ini tiba-tiba bulu kuduknya merinding dan muncul ketakutan. Kemudian beliau ini bilang ke Rio dengan suara keras, "Rio, cepat Le, kamu ke dapur ambil garam, bawa ke kamar." Ketika mendengar suara itu, tiba-tiba sosok yang ada di samping Bu Lasmi ini berdiri dan dia ini keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan dari seorang kenalan. "Mas, apa benar kalau makhluk gaib itu bisa menyerupai sosok yang kita kenal?" Aku pun menjawabnya dari sebuah pengalaman. Pada tahun 2005, pada waktu itu aku memang masih kecil, mungkin masih SD. Aku ini punya seorang sahabat. Kita bersahabat sejak TK, bahkan sampai sekarang ini. Namanya si Arif. Waktu itu di sore hari sekitar jam 5, Arif ini main ke rumahku. Kita ngobrol di teras rumah, di sebuah kursi. Di situ aku bercanda sama Arif. Nah, pada waktu itu aku ini ingat, karena sudah senja, beberapa pakaianku yang aku jemur ini belum aku angkat. Jadi aku izin ke Arif, "Rip, aku mau ambil jemuran dulu. Kamu tunggu saja di sini." Ketika aku mengambil jemuran, ternyata di situ juga ada jemuran pakaian milik bapak dan ibuku. Jadi aku masih memilih mana yang kering dan yang masih basah. Ketika aku memilih jemuran, Arif ini tiba-tiba dia berjalan ke samping rumah. Tapi ketika dia melihatku, dia ini seperti orang kaget. Ekspresinya kelihatan. Aku masih ingat. Dia bertanya kalau, "Loh, bukannya kamu baru saja masuk rumah? Kok kamu masih di sini?" "Ah, kamu ada-ada aja. Aku masih milih baju." Kemudian aku membawa bajuku ini masuk ke dalam rumah. Di situ bapakku memang keluar sejak siang tadi dan belum pulang. Sedangkan ibuku, beliau ini tiduran di lantai ruang tengah beralaskan tikar. Ketika aku masuk, ibuku ini bangun dan bertanya, "Lah, kapan kamu keluar? Bukannya kamu tadi masuk ke kamarmu?" Nah, Arif ini langsung menjawab, "Iya kan, tadi kamu masuk. Pas lewat di depanku, kamu ini diam saja, tapi pakaianmu ini sama ya, pakai baju kemeja hijau ini sama celana pendek." Nah, ibu ini juga bilang, "Pas kamu masuk kamar, tadi aku tanya, 'Lah, Arif di mana? Kok nggak kamu ajak masuk? Tapi kamu ini diam saja. Kemudian masuk kamar. Nah, setelah itu aku nggak lihat kalau kamu ini keluar.'" Dari situ aku baru ngerti. Tadi ketika aku berada di samping rumah, karena mungkin sudah senja, ternyata ada sosok yang menyerupaiku masuk ke dalam rumah. Aku tahu itu bukan sebuah kebohongan, karena dua orang ini aku lihat ekspresinya ini mereka serius. Cerita itu aku ceritakan dan aku tanyakan kepada nenekku waktu itu. Beliau juga bilang memang sosok ada yang menyerupai manusia. Mereka biasanya di senja hari atau kadang itu malam hari. Makanya kalau rumah itu sebaiknya itu dipagari, walaupun mungkin dalam arti pagar gaib, supaya sosok-sosok itu tak bisa masuk dalam wujud orang yang kita kenal dan bermaksud mengganggu kita. Kalau dalam bahasa Jawa biasanya disebut membo-membo, atau bisa diartikan menyerupai. Ada sebuah kisah lagi yang aku dengar beberapa bulan yang lalu. Kisah ini dialami oleh Rio. Jadi pada tahun 1997, Rio waktu itu masih kelas 3 SD. Dia ini tinggal bersama orang tuanya. Bapaknya bernama Pak Hadi dan ibunya bernama Bu Lasmi. Waktu itu sekitar habis Isya. Jadi ketika itu Rio ini tinggal di sebuah rumah. Rumahnya ini jauh dari para tetangganya. Maklum kampungnya karena belum terlalu banyak penduduk. Tempatnya cukup terpencil.
Apalagi saat itu sudah seminggu terakhir listrik di kampung itu mati total gara-gara ada satu tiang listrik yang menuju ke kampung itu terkena angin dan roboh. Jadi ketika malam hari suasana sangat gelap sekali. Sekitar habis isya, Rio ini mengerjakan pekerjaan rumahnya atau PR di ruang tamu di rumahnya itu. Sedangkan ibunya yang bernama Bu Lasmi ini beliau sedang sakit demam. Nah, bapaknya si Rio ini bilang kepada Rio, "Le, bapak mau keluar ke budemu, ada sedikit urusan. Kamu jagain ibumu ya." Kemudian Rio ini bilang, "Iya pak, hati-hati." Pak Hadi pun berjalan keluar dari rumahnya. Rio yang sedang belajar ditemani lampu minyak, sedangkan ibunya di kamar. Ketika baru saja sekitar 5 menit bapaknya ini keluar dari rumah, tiba-tiba pintu depan rumahnya ini diketuk. Rio pun langsung membukakan pintu itu. Nah, ternyata sosok di depannya ini adalah bapaknya, dengan raut wajah yang sama, postur yang sama, dan pakaian yang sama. Rio langsung bertanya, "Loh pak, kok cepat? Apa Bude gak di rumah?" Tapi bapaknya ini cuma bilang, "Iya." Kemudian langsung masuk ke dalam. Nah, Rio pun langsung menutup pintunya itu. Dia melanjutkan pekerjaannya tadi. Dia juga mendengar kalau pintu kamar ibunya ini terbuka, kemudian tak lama kemudian tertutup. Nah, cerita ini dilanjut oleh Bu Lasmi. Jadi menurut Bu Lasmi, ketika dia sedang tidur di ranjangnya itu, sosok yang menyerupai suaminya ini tiba-tiba duduk di ranjang itu. Kemudian Bu Lasmi ini bertanya, "Loh pak, kok cepat? Apa Mbak Yu gak di rumah?" Tapi sosok itu cuma menjawab, "Iya dek." Nah, Bu Lasmi ini mulai curiga. Apalagi menurut beliau, tiba-tiba ini tercium bau seperti bau kambing yang jantan yang sudah tua. Kemudian yang menurut dia aneh adalah suaminya ini tidak pernah memanggil dia dengan sebutan dek, karena biasanya memanggilnya hanya, "Iya bu, ada apa bu?" Pada waktu itu kemudian terasa kalau sosok itu memegang kaki dari Bu Lasmi ini. Menurut Bu Lasmi, tangannya itu sangat dingin sekali. Nah, Bu Lasmi yang masih dalam keadaan sakit pun berusaha bangun. Tapi karena badannya ini masih tidak fit, jadi beliau hanya duduk saja sambil memandangi sosok suaminya ini. Tapi sosok ini tidak pernah memandang ke arah Bu Lasmi. Orang tua Bu Lasmi atau kakek neneknya Rio ini, yang laki-laki, beliau adalah orang yang dituakan di tempat itu. Sedangkan ibunya Bu Lasmi ini merupakan dukun bayi. Jadi mereka ini pasti memiliki sebuah pegangan yang diturunkan ke anaknya. Jadi waktu itu Bu Lasmi ini sedikit mengerti tentang hal-hal gaib. Beliau sudah berpikir kalau sosok yang ada di depannya atau di sampingnya yang sedang duduk ini bukan suaminya. Kemudian tiba-tiba Bu Lasmi ini memanggil si Rio. "Yo, Rio, le, kesini dulu le." Tapi sosok yang menyerupai suaminya ini tiba-tiba bilang, "Gak usah," dengan suara yang agak keras, dan suaranya itu berbeda dengan suaminya. Spontan Bu Lasmi ini tiba-tiba bulu kuduknya merinding dan muncul ketakutan. Kemudian beliau ini bilang ke Rio dengan suara keras, "Rio, cepat le, kamu ke dapur ambil garam, bawa ke kamar." Ketika mendengar suara itu, tiba-tiba sosok yang ada di samping Bu Lasmi ini berdiri dan dia ini keluar. Ketika sosok ini berjalan keluar,
Rio ini sempat berpapasan, kemudian dengan polosnya dia ini bertanya, "Loh Pak, mau kemana lagi?" Waktu itu suasana di dalam rumah itu tiba-tiba mencekam, apalagi hanya remang-remang karena tidak ada lampu dari pencahayaan listrik. Jadi hanya ada beberapa lilin dan satu lampu minyak yang berada di ruang tamu. Tapi sosok itu tiba-tiba berjalan dengan cepat keluar dari rumah itu, dan Rio ini sempat mendengar pintu depannya ini dibanting dengan keras. Kemudian Rio ini masuk ke dalam kamar ibunya. Ibunya pun bilang, "Le, mana garamnya?" Kemudian Rio ini langsung memberikan garam itu. "Buat apa, Bu? Sudah, kamu diam saja. Sekarang garam ini kamu taburkan tepat di depan pintu. Setelah itu kamu tutup pintunya, kamu kunci dan kamu masuk ke dalam kamar ibu. Kamu belajar di dalam kamar ini saja." Rio pun tidak berani membantah karena ibunya ini sedikit mempunyai ekspresi marah. Nah, setelah menabur garam, kemudian Rio menutup pintu depan dan dia akhirnya masuk ke dalam kamar ibunya. Sekitar 1 jam setelah itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu lagi dari pintu depan. Ketika Rio ini beranjak berdiri berniat mau buka pintu, ibunya ini melarang. "Jangan dulu, Le. Iya, kalau itu bapakmu. Tunggu dulu." Dari luar pun terdengar suara, "Bu, yo, Rio, Assalamualaikum." Nah, setelah mendengar suara itu, akhirnya ibunya ini bilang kepada Rio, "Ya sudah, sekarang kamu buka pintunya kalau itu bapakmu." Rio pun membuka pintu itu. Bapaknya pun bertanya, "Kok lama, Le? Ibumu gak kenapa-kenapa kan?" "Enggak Pak, ibu di kamar." "Sekarang bapak masuk saja ke kamar," kata ibu bilang gitu. Kemudian Rio menutup pintu itu dan masuk ke kamar bersama bapaknya. Di dalam kamar itu terjadi percakapan. "Emang ada apa, Bu? Kok tadi lama betul bukain pintu, apa ibu sudah ketiduran?" Nah, akhirnya Bu Lasmi ini bercerita, "Pak, Mbok ya kalau keluar malam itu baca doa dulu." "Lah memang ada apa, Bu?" "Tadi baru saja bapak keluar, ada sosok masuk ke dalam rumah ini menyerupai wujud bapak. Nah, Rio dan ibu ini mengira kalau itu bapak. Tapi setelah dia masuk duduk di ranjang ini, ibu ini sempat bertanya kepada dia, tapi sosok ini jawabnya ngawur, terus suaranya beda. Dan yang membuat aneh adalah baunya itu seperti bau kambing jantan yang sudah tua, Pak." Nah, pada waktu itu akhirnya ibu ini sadar kalau itu bukan bapak. Pada waktu itu Rio yang sebenarnya tidak mengerti apa yang terjadi, dia ini jadi takut. Berarti yang awal tadi dia buka pintu, sosok yang masuk ini ternyata bukan bapaknya. Nah, bapaknya yang melihat Rio takut ini cuma bilang, "Sudah, Le, nggak usah takut. Kalau kayak hal-hal seperti itu, memang mereka itu ada. Tadi bapak yang salah." Kemudian Pak Hadi ini bercerita, ketika dia keluar rumah, dia memang berjalan melewati kebun. Nah, di ujung kebun itu ada batu yang sangat besar. Ketika dia melewati batu itu, menurut Pak Hadi, di belakangnya ini seperti ada orang. Nah, ketika dia menoleh, sosok orang itu berjalan menuju ke rumahnya Bu Lasmi dan rumahnya Pak Hadi ini. Tapi karena bayangannya ini tidak jelas dan Pak Hadi ini waktu itu memang terburu-buru mau ke rumah Mbak Yunya, jadi dia tidak menghiraukan siapa itu. Mungkin menurut Pak Hadi itu hanya orang yang sengaja lewat di tempat itu. Baru dia sadar kalau mungkin tadi Pak Hadi melewati batu dan perkebunan itu, mungkin sosok makhluk astral tadi jadinya menyerupai sosok Pak Hadi, kemudian bertamu di rumahnya Bu Lasmi ini. Dan untung saja Bu Lasmi ini mempunyai sedikit pegangan dan sedikit pengertian. Jadi beliau mengerti kalau itu bukan suaminya. Seandainya mungkin Bu Lasmi ini tidak cepat tanggap dan mengerti entah apa yang dilakukan sosok makhluk itu.
Tak lama kemudian Pak Hadi ini mengambil air wudhu, terus beliau ini mengajak si Rio ini sholat. Nah setelah sholat, beliau ini meminta Rio untuk mengambilkan satu botol air, kemudian membacakan doa. Setelah itu beliau ini keluar mengitari rumahnya, sedikit membuat pagar gaib supaya rumahnya ini tidak diganggu oleh sosok-sosok makhluk seperti itu. Nah itulah cerita dari si Rio tentang pengalamannya tahun 97 yang lalu, tentang sosok yang memang menyerupai wujud dari bapaknya sedang bertamu ke rumahnya. Dan menurut Rio, sosok itu sangat mirip sekali dengan bapaknya. Walaupun yang membedakan adalah dari suara dan sosok itu memiliki bau yang berbeda dengan manusia.